Baik, terima kasih MC. Bisa dengar suara saya semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dengar, Pak. Bisa dengar saya? Ya, puji Tuhan. Saya harap bisa semua mendengarkan. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Dengan rasa bahagia bisa bertemu dengan adik-adik yang menurut saya merupakan perwakilan dari semua mahasiswa Kristen yang ada di UNIMED. Saya rasa adik-adik, walaupun adik dari unit pelayanan di FMIPA, tetapi kita ingat bahwa pelayanan di UNIMED ini yang dulu IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya IKIP dulu, di mana saya masih aktif sebagai dosen di sini. Persekutuan kita di sini adalah merupakan induk dari semua persekutuan yang ada di semua kampus-kampus yang ada di Medan. Karena persekutuan kita di IKIP atau UNIMED sekarang ini adalah merupakan persekutuan yang pertama. Dan saya memimpin pada waktu itu sebagai dosen sekaligus sebagai prakarsa daripada ibadah-ibadah kita. Yang dimulai dengan nama Persekutuan Akhir Pekan. Kemudian dari sinilah menjalar ke USU dan kemudian ke fakultas-fakultas yang lain. Jadi saya merasa walaupun sudah bertahun saya tidak datang langsung ke kampus kita di sini, karena saya sudah lama pensiun juga sebagai dosen, dan saya merasa bersyukur bahwa saya dengan kehadiran saudara bisa bertemu dalam acara Zoom ini. Saya merasa berbahagia, saya merasa bahwa saya bertemu kembali dengan adik-adik dan saudara-saudara satu pelayanan dulu di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, lagu yang terakhir ini. Itu sangat menarik sekali. Lagunya sangat indah sekali. Tapi ya teksnya saya merasa kurang alkitabiah sedikit. Karena kalau kita katakan bahwa engkaulah pilihanku yang terbaik, itu kan judul lagu itu tadi kan, pilihanku yang terbaik. Seakan-akan ada pilihan kita yang lain. Jadi dari semua pilihan itu, Yesuslah pilihan kita yang terbaik. Memang benar bahwa dia adalah yang terbaik. Tapi Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Dan supaya buahmu itu tetap adanya. Ya, jadi sebenarnya yang terbaik ialah bahwa kitalah pilihan Tuhan yang terbaik. Kalau kita sadari itu betapa istimewanya kita di mata Tuhan, sehingga kita dipilihnya sendiri. Bukan kita yang memilih dia. Dengan demikian kita tidak punya alasan lagi sama sekali untuk beranjak dari Tuhan atau mengikut Tuhan dengan separuh-separuh hati. Kita adalah yang secara pribadi dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya, menjadi sahabatnya, menjadi anaknya, menjadi teman sekerjanya, menjadi ahli waris dari kehidupan kekal. Oke, tapi jangan jadi nggak dinyanyikan lagu yang tadi, memang sangat indah sekali itu. Saya baru kali ini mendengarkan itu. Lagunya itu sangat menarik sekali. Ya, puji Tuhan. Nah,
saat ini kita akan berbicara mengenai doktrin Tritunggal yang sangat sulit dipahami termasuk oleh banyak orang Kristen. Yang sekaligus merupakan pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh mereka dari agama lain. Oleh karena doktrin Tritunggal ini adalah merupakan doktrin yang sangat unik dan hanya ada itu di dalam kepercayaan orang Kristen. Cara pendekatan kita di dalam membahas bahan ini, adik-adik, ya ada bahan di tangan saya, tapi ini nanti akan saya kirimkan kepada panitia. Saya ingin ini supaya difotokopi nanti dan dibagikan kepada semua saudara-saudara supaya ada pegangan yang akan diulang-ulang di tangan. Ya, jadi saya akan forward ini nanti kepada panitia untuk kemudian diperbanyak. Cara pendekatan kita ialah bahwa karena kita hanya memiliki informasi dari Alkitab tentang siapa Allah itu. Dan Alkitab adalah merupakan sumber yang paling otentik, paling dapat dipercaya. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah, yang ditujukan untuk memperlengkapi setiap orang kepunyaan Allah untuk melakukan segala pekerjaan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu. Jadi saya harap saya harap saudara punya Alkitab sekarang di tangan saudara. Apakah Alkitab elektronik? Karena kita akan balik-balik Alkitab nanti. Dan apakah itu Alkitab biasa? Ya. Lalu nanti kita akan sampai kepada kesimpulan. Jadi itu pendekatan kita. Pertama saya ingin supaya adik-adik membuka 1 Yohanes bab yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sekali lagi saya baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Firman di sana yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi ini satu-satunya kalau kita berbicara mengenai Allah Tritunggal, istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab secara harafiah tertulis. Tapi Tritunggal itu adalah konsep Alkitab. Walaupun secara harafiah tidak ada istilah Tritunggal secara tertulis. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7 ini adalah merupakan ayat satu-satunya di dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa Allah itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah merupakan saksi. Saksi ya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu, kalau Bapa, the Son, and the Word, and the Holy Spirit, ya, the Father, the Word, and the Holy Spirit, itu 3 kan? Kalau Anda belajar bahasa Inggris, harusnya kata kerjanya ialah are. My father, my mother, and my brother are ini. Tapi ini tidak dikatakan are, tapi is. The Father, the Word, and the Holy Spirit is one. Bukan are one. Hal itu sangat penting menggambarkan ketunggalan. 3, Father, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tapi 1. Oke. Jadi ini satu-satunya ayat
yang paling jelas yang menunjukkan ketritunggalan dari Allah itu secara harafiah di dalam Alkitab. Saudara, kalau kita berbicara tentang doktrin Tritunggal, kita berbicara tentang the central characteristic of the Christian doctrine. Ya, jadi ciri yang paling sentral dari doktrin Kristiani ialah Tritunggal. Dan ini unik karena ini adalah merupakan gambaran kepercayaan orang Kristen tentang siapa Allah itu. Oke. Mari kita membuka pertama karena kita akan Bible survey ya, survei Alkitab. Buka kitab Kejadian bab yang pertama. Oke, di dalam kitab Kejadian bab yang pertama dikatakan di sana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ingin adik-adik memperhatikan istilah yang dipakai untuk nama Tuhan itu, yaitu Allah. Ya. Dan kalau Anda juga perhatikan ayat yang ketiga, maka dikatakan berfirmanlah Allah. Istilah Allah di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya ialah Elohim. Ya, Elohim. Nanti di dalam ini akan ada ini semuanya nanti, jadi Anda perhatikan dengan cermat saja dulu sekarang. Elohim yang dipakai. Dan tapi perhatikan ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah, ada roh Allah. Bandingkan itu dulu dengan Yohanes 4 ayat 24. Yaitu perkataan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria. Yesus mengatakan Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Allah, hendaklah dia disembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada wanita Samaria bahwa Allah itu roh adanya. Pada ayat 2 kitab Kejadian 1 ini dikatakan roh Allah. Ayat 1 dan 3 mengatakan Allah. Berarti Allah di dalam ayat 1 dan 3 kalau dibandingkan dengan Yohanes 4 ayat 24 itu yang dikatakan bahwa Allah itu roh adanya. Berarti ayat 2 yang dikatakan di sini roh Allah adalah merupakan bahagian dari kesatuan daripada kealahan dari Allah itu. Nah, lalu ayat 26 dan 27. Ya, ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Elohim. Jadi setiap adik nanti membuka Alkitab dan istilah Allah ada di sana, bisa di dalam hatimu kau katakan Elohim. Berfirmanlah Elohim. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia. Elohim tidak mengatakan baiklah aku menjadikan manusia. Ya. Jadi kalau Anda bandingkan itu dengan Yohanes 1. Yohanes 1
ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu yang dikatakan pada 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi tentang saksi di sorga adalah Allah. Identitasnya adalah Allah. Berarti kalau Roh Kudus adalah Allah, ya, lalu dan firman itu adalah Allah, maka itu sebabnya dikatakan marilah kita. Jadi maksudnya adik-adik istilah Elohim setiap Anda membaca itu menggambarkan kepluralan daripada Allah itu. Berarti ada Bapa di sana, ada firman di sana, ada Roh Kudus di sana. Kalau Anda berdoa, ya Allah saya yang di sorga, berarti Anda sedang berseru kepada Allah Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, Allah yang sama, bukan Allah yang lain. Ya, dan firman itu adalah Allah yang sama. Itu sebabnya the Father, the Son, and the Holy Spirit is God. Bukan our God. Kalau dikatakan Ayu Wandira, Putri Yani, dan Rejeki are students. Bukan is students. Students of Unimed. Bukan is. Karena apa? Karena Ayu bukan putri, putri bukan Rejeki. Tidak satu kalian. Memang sama-sama mahasiswa di Unimed. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah, the Father, the Son, and the Holy Spirit is God. Adalah Allah. Coba sekarang di sini, struktur pengertian kita itu semakin diperbaiki kalau kita berbicara tentang ketritunggalan. Itu sebabnya Allah itu mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia itu. Tidak dikatakan, maka Yahweh menciptakan manusia itu. Tidak dikatakan begitu. Tapi Elohim, yaitu yang berbicara tentang kepluralan dari Allah itu, dari Tuhan itu. Baru lagi yang jangan sempit kali makan. Oke. Sekarang kita buka Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat yang keempat, ya. Di sana dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah. Jadi tidak dikatakan ketika Allah menjadikan bumi dan langit. Pada bab 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi pada bab kedua ini dikatakan ketika Tuhan Allah, T-U-H-A-N huruf besar, itu Yahweh. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia dari Yahweh. Jadi Yahweh Elohim. Jadi bukan hanya Elohim. Yahweh ialah nama pribadi dari Allah itu. Menggambarkan ketunggalan dari Allah itu. Jadi Elohim berbicara tentang kepluralan, Yahweh berbicara tentang ketunggalan. Jadi dikatakan di sini
Ya, demikianlah riwayat langit dan bumi ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya, Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Dan kalau kita baca mulai dari ayat 4 itu sampai bab 3 seluruhnya nanti coba Anda menghitung ya. Kalau saya tidak salah kira-kira 16 atau 17 kali mulai daripada bab 2 ayat 4 sampai dengan bab 3 yang dipakai di sana untuk Tuhan itu ialah Yahweh Elohim, Tuhan Allah, 17 kali. Jadi bukan Allah semata-mata, bukan Yahweh semata-mata. Jadi bukan kepluralan itu yang ditekankan, bukan ketunggalan itu yang ditekankan, tapi ketritunggalan, kepluralan dan ketunggalan daripada Allah itu. Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Nah, sekarang kalau kita baca misalnya bab yang ketiga, iblis datang kepada Adam dan Hawa untuk menipu mereka. Maka apa yang dikatakan oleh iblis itu? Ya, ayat 3, bab 3 dikatakan. Tetapi tentang buah pohon, ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Iblis mengatakan Elohim, ya. Tentulah Elohim berfirman. Jadi iblis yang tadinya sebelum dicampakkan oleh Tuhan dari hadiratnya oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan, iblis sangat kenal sekali dengan Allah itu. Iblis tahu bahwa Allah itu adalah memiliki konsep kepluralan, maka dia pakai Allah, Elohim. Ya, Elohim. Tetapi kalau kita perhatikan bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16, ya, di mana itu berbicara mengenai Kain dan Habel. Yang dipakai di dalam bab ini ialah Tuhan. Jadi bukan Yahweh Elohim, tapi Yahweh. Yahweh. Jadi kalau iblis tadi memakai kata Elohim, tapi kemudian kepada manusia dan keturunannya yang telah ditipu itu, Tuhan mengatakan, aku ini Yahweh. Ya. Jadi kita pertama ya Elohim, lalu Yahweh Elohim, lalu kemudian Yahweh. 3 nama ini selalu muncul di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya Elohim, bukan hanya Yahweh, Yahweh yang menggambarkan ketunggalan daripada Allah itu, ya, dan Elohim kepluralan daripada Allah itu, tapi Yahweh Elohim berbicara tentang ketritunggalan daripada Allah itu. Ya, 3 tapi 1. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari nama itu. Ya. Lalu kemudian kita buka ya kitab Kejadian bab 18. Ini berbicara tentang teofane. Istilah teologi teofane artinya itu Allah menyatakan dirinya supaya dikenal manusia di dalam bentuk sebagai manusia. Itu teofane. Ya. Jadi
Allah menyatakan dirinya di dalam bentuk sebagai manusia, karena kalau Allah itu datang di dalam bentuknya sebagai Allah yang Maha Kudus, maka manusia itu akan binasa karena manusia sudah berdosa. Jadi karena Allah sangat mengasihi manusia, dia tidak mau manusia itu jadi binasa. Tapi di dalam kerinduan Allah supaya bergaul akrab dengan manusia, bisa dia menyatakan siapa dirinya agar manusia tidak terlalu banyak pertanyaan siapa Allah itu, maka Allah itu memakai modus theophany. Dia menampilkan dirinya sebagai manusia. Di dalam bab 18 kitab Kejadian ini, Allah menunjukkan dirinya, ya. Jadi Elohim itu menunjukkan dirinya di dalam bentuk manusia. Ya, dikatakan pada bab 18 itu, kalau sudah ada di tangan saudara sekarang itu, dikatakan pada ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Lalu Tuhan berarti Yahweh, yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang kalau kepada Musa pun di Bukit Sinai itu dikatakan kamu tidak bisa melihat saya. Orang Israel tidak bisa melihat saya karena kalau saya dilihat kamu semua akan binasa. Jadi Yahweh itu menampakkan dirinya kepada Abraham dekat pohon terbantrin di Mamre. Iya. Tetapi ayat 2 kemudian dikatakan ketika Abraham mengangkat mukanya, yang dilihatnya 3 orang. Ayat 2. Mengapa bukan 1 orang? Padahal Yahweh yang menampakkan dirinya. Berarti kepluralan daripada Allah itu dilihat oleh Abraham. Bapa, Firman, karena waktu itu belum menjadi manusia Yesus, ya kan? Jadi Firman dulu. Firman dan Roh Kudus. Itu yang dilihat oleh Abraham. Tapi Abraham tidak sadar bahwa itu adalah Allah yang 3 itu. Dia melihat mereka sebagai manusia. Karena memang Yahweh itu menampakkan dirinya dalam bentuk theophany. Lalu ayat 5. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Nah, Abraham ingin menjamu mereka ketika dia melihat bahwa theophany ini, Allah Tritunggal ini lewat. Kebiasaan orang Israel ialah bertamu itu, terutama terhadap orang asing yang datang ke tempat mereka, itu merupakan keharusan. Jadi Abraham sebagai orang beriman melihat 3 orang sedang lewat dari tempat kediamannya, dia mau mengambil roti untuk diberikan kepada ketiga mereka ini. Maka dikatakan, dikuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Lalu jawab mereka. 3. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya. Tetapi pada ayat 10, Anda perhatikan ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya di belakangnya. Di belakang, bukan di belakang mereka, di belakangnya. Jadi di sini kita lihat ketunggalan. Firman-Nya, bukan firman mereka. Abraham melihat 3, dikatakan tuan-tuan, tapi waktu Allah berbicara, maka dia berbicara sebagai Allah yang tunggal. Yahweh. Maka dikatakan dia berbicara, katanya, bahwa Sarai akan tahun depan melahirkan seorang anak. Sampai Sarai tertawa karena rasanya tidak mungkin dia melahirkan anak. Ya. Dan ayat 16 sampai dengan ayat 23
Doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora supaya jangan dihancurkan Allah itu. Lalu Tuhan mengatakan kepada dirinya, apakah saya akan memberitahukan kepada Abraham apa yang akan terjadi dengan Sodom dan Gomora? Ya, pada ayat 16 dikatakan kembali, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ memandang ke Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Kembali Abraham tetap melihat 3. Ya. Lalu ayat 17, berpikirlah Tuhan. Tidak dikatakan berpikirlah mereka, tapi berpikirlah Yahweh, tunggal. Ya. Dan ayat 17 itu mengatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan terhadap Sodom dan Gomora? Tidak dikatakan apakah kami yang akan kami lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Makanya perlu sekali kita cermat membaca Alkitab. Karena semua ini adalah merupakan wahyu Allah yang dinyatakan oleh Allah supaya kita memiliki pengertian yang semakin jelas akan siapa Allah itu. Oke. Lalu ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Ya. Lalu saudara, ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau? Sekarang Abraham mengetahui bahwa yang berhadapan dengan dia, yang sudah berjanji mengatakan, bernubuat mengatakan tahun depan istrimu akan melahirkan anak, ternyata mereka ini adalah Allah Tritunggal itu. Maka kemudian Abraham mengatakan, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Ya. Tidak kita akan survei semua perjanjian lama. Sekarang kita melangkah sedikit ke perjanjian baru. Di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, kita baca di sana bahwa langit terbuka, ya. Matius, kita buka Matius 3. Ya, ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia, Yesus, melihat Roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertama sekali Allah Tritunggal itu menyatakan dirinya. Yesus sudah menjadi manusia, firman itu menjadi Allah itu menjadi firman, Yohanes 1 ayat 14 itu, ya, dan sebagai manusia menurut tradisi orang Israel dia harus dibaptis. Lalu dibaptis oleh Yohanes, lalu turun Roh Kudus ke atas dia, dan suara dari Allah Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan Allah memberikan istilah anak. Itu yang pertama kali dalam perjanjian baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau dibandingkan itu, saudara-saudara, dengan Matius
17, ya Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit. Barangkali Anda ingat itu ya kan, di mana Yakobus, Yohanes dan Petrus ada hadir di sana. Lalu mereka mempersaksikan Yesus dimuliakan di atas bukit itu. Lalu suara dari langit waktu mereka mengatakan, marilah kita mendirikan 3 pondok. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Karena mereka melihat Elia dan Musa hadir bersama dengan Tuhan Yesus waktu Yesus berdua di atas bukit itu. Dan dia bersinar sedemikian rupa sehingga murid-murid itu melihat. Maka murid-murid itu berpikir, enak kali di atas bukit ini ya, istimewa kita. Kita bisa melihat Yesus, Elia, dan Musa. Marilah kita mendirikan 3 pondok supaya kita tidak turun lagi ke bawah sana. Capek di bawah sana, letih kita, banyak kerja di sana. Di atas bukit ini indah sekali kita melihat kemuliaan Tuhan. Lalu mereka usulkan begitu. Marilah kami akan mendirikan 3 pondok. Satu untuk kau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Lalu terus suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah akan dia. Aku berkenan kepadanya. Pas seperti waktu Yesus dibaptis itu. Dengan kata lain, bukan kamu yang akan menentukan apa yang akan dilaksanakan oleh Yesus. Kamu yang harus mendengarkan kepada Yesus. Bukan usul kamu mendirikan pondok supaya Yesus tidak turun dari bukit ini. Sementara di lembah sana banyak orang berdosa dan menderita yang perlu harus dilayani. Jadi ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah akan dia. Itu yang kedua kalinya dalam Matius 17 itu. Ya, dan saudara-saudara, dan Roh Kudus itu kemudian merupakan gambaran kepada manusia. Sebenarnya Roh Kudus itu tidak pernah terpisah dari Yesus. Ya, nanti akan kita lihat itu juga. Tetapi sedemikian rupa demi manusia yang ada di sekitar ini, yang datang kepada Yohanes Pembaptis rame-rame, supaya mereka mengetahui bahwa Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Yang dikatakan anak Allah. Buktinya Roh Kudus turun atas dia. Jadi Allah Tritunggal itu pertama kali hadir dalam perjanjian baru. Dalam wujud yang nyata. Ya, dan kalau dalam perjanjian lama itu masih teofani tadi. Tapi lebih jelas di dalam perjanjian baru. Dan mulai dari situ Tuhan Yesus mulai melayani dari pembaptisan itu, saudara-saudara. Yesus mulai melayani dan terus Roh Kudus yang memimpin dia di dalam pelayanan itu. Tapi Yohanes kemudian mengatakan dalam Yohanes 1, ya kita buka Yohanes 1, itu nats yang sangat besar sekali. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Arke. Arke kata arkeologi. Arkeologi ya. Jadi pada mulanya. Sebenarnya karena di dalam bahasa tidak ada istilah kata yang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sudah ada sebelum ada yang ada. Dan tidak ada kata yang dipakai untuk sesuatu yang tetap ada kalau segala sesuatu menjadi tidak ada lagi. Jadi Yohanes karena tidak mempunyai kata di dalam bahasa Yunani, sekarang dalam bahasa Yunani ini, dia memakai NRK pada mulanya. Padahal maksudnya bahwa sebelum ada yang ada, jadi sebelum kejadian satu, sebelum segala sesuatu diciptakan. Itu maksudnya. Jadi sebelum ada yang ada adalah firman. Sudah ada firman itu.
Dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi adalah salah satu oknum dari Elohim Tritunggal itu. Dari kepluralan daripada Allah itu. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Ia sebelum datang ke dalam dunia ini dan sebelum ada yang ada, dia pada mulanya sebelum ada yang ada selalu bersama-sama dengan Elohim. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh firman itu. Kok dalam Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Tapi karena firman itu adalah juga salah satu oknum dari Elohim itu, dari kuasa penciptaan itu juga dilakukan oleh firman itu yang kemudian menjadi manusia. Maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa firman itu, tanpa Yesus Kristus yang sudah ada sebelum ada yang ada, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dalam dia, dalam firman itu ada hidup. Jadi waktu marilah kita menjadikan manusia, lalu Allah menghembuskan roh kehidupan, lalu manusia itu menjadi makhluk hidup yang memiliki roh, itu yang dimaksud dengan ini. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dengan kata lain, yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita adalah firman itu. Yang ada sebagai oknum, salah satu oknum dari Elohim, dari Tritunggal itu. Ya, saya harap saudara ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti yang sangat rumit ini. Karena ya konsep Tritunggal ini memang tidak bisa dianalisis dengan otak kita. Itu sebabnya dikatakan apprehended but not comprehended. Ya, the Trinity is apprehended but not comprehended. Bisa mengerti itu? Artinya Tritunggal itu dapat difahami walaupun tidak bisa dianalisis dengan otak, comprehended. Ya. Nah, jadi dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, ya, kembali kita kepada bab 1 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan dari firman itu yang sudah menjadi manusia. Jadi firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Anda ingat Filipi 2 mulai dari ayat 5? Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Kenosis, teori kenosis itu. Nanti suatu ketika barangkali Anda perlu belajar tentang teori kenosis itu. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi hamba bagi manusia. Jadi di dalam kasih dan kerendahan hati, firman itu menjadi manusia karena begitu dia ingin supaya manusia tidak binasa oleh karena dosa. Jadi dia harus menjadi manusia. Oke. Jadi firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai
anak tunggal Bapa. Jadi kalau Matius 4 tadi dan Matius 17 itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Sebagai anak tunggal Bapa, kata Yohanes di sini. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi hubungannya, hubungan Bapa dan anak. Ya. Itu sebabnya kemudian kalau kita baca Injil Yohanes terutama, Injil Yohanes kan unik karena lebih banyak berbicara tentang keilahian daripada Allah itu. Saya akan cepat sedikit ya, sudah hampir 1 jam selesai. Oke. Lalu dia mengatakan Bapakku. Dalam Yohanes 5 ayat 17, ayat 37, misalnya dikatakan Bapakku. Dan dia mengatakan bahwa dia datang dari Allah. Dan dia telah melihat Bapa. Yohanes 6 ayat 46. Dan kita baca dulu itu, sangat penting itu. Yohanes 6 ayat ayat 46. Dikatakan di sana, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Dia datang dari Allah dan hanya dia yang melihat Bapa. Hanya dia yang baru mengenal Bapa. Kalau Yohanes 3 ayat 13 itu dia mengatakan tidak ada yang sudah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itu sebabnya kita hanya akan mengenal siapa Bapa itu di dalam Yesus, dengan penyataan Yesus, karena hanya Yesus dari semua makhluk yang telah pernah melihat Bapa. Makanya Yesus sering mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 9-11 misalnya, kepada Filipus, waktu Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus mengatakan, Filipus, begitu lama aku bersama-sama dengan kamu. Mengapa kamu katakan tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak tahukah kamu bahwa Bapa itu ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Bahwa aku adalah satu dengan Bapa. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia juga percaya kepada Bapa. Jadi Yesus adalah perwujudan daripada Allah itu sebagai manusia di bumi ini supaya manusia tidak lagi akan mempertanyakan siapa Allah itu. Karena manusia selalu, termasuk orang Israel, selalu mengatakan karena demikian. Karena mereka belum pernah melihat wujud Allah itu. Sekarang karena Allah tahu bahwa kalau manusia melihat wujud Allah itu sebagai Allah, manusia akan binasa. Lalu dia menjadi manusia. Bergaul dengan manusia di dalam bahasa manusia. Menyatakan siapa Allah itu kepada manusia lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat kasih, dan lewat kuasa. Dia yang punya segala kuasa. Setan pun tunduk kepada dia. Agar manusia tidak lagi bertanya-tanya, siapakah Allah itu? Di mana Allah itu? Filipus dalam Yohanes 14 itu salah seorang murid itu yang sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Kok masih bertanya di mana Bapa itu? Maka Yesus mengatakan, mengapa kamu bertanya lagi? Tidak tahukah kamu bahwa Bapa itu di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Ya. Jadi Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa, Bapa tidak pernah terpisah dari Yesus, dan Roh Kudus tidak pernah terpisah dari Bapa dan tidak pernah terpisah dari Yesus. Karena ketiganya adalah Esa. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita diminta oleh Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya, berdoa kepada Bapa di dalam namanya. Karena hanya di dalam nama Yesus yang mengenal Bapa itu, doa kita akan sampai kepada Bapa yang sebenarnya. Karena hanya ada satu Allah, Yahweh. Dan Yesus
satu dengan dia. Yesus datang dari dia. Dia adalah bapaknya Yesus dan Yesus adalah anaknya. Ya. Oke. Dan kita lihat misalnya kemudian di dalam Matius 28 baptisan itu begini ya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan, tidak dikatakan Yesus, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau Anda mengatakan demikian, berarti ada 3 Allah. Tetapi manusia yang percaya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya satu kata Allah. Dan Elohim itu, Allah itu ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tolong biasakan, jangan biasakan mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jangan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berdoa di dalam kepadamu, ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jangan. Ya. Lalu karena konsep Tritunggal itu merupakan pertanyaan juga kepada orang Kristen abad-abad permulaan. Dan dalam abad permulaan, saudara-saudara, karena sulitnya orang mengerti tentang keilahian daripada Allah itu, ada istilah-istilah Gnostisisme. Gnostik. Gnostisisme ialah satu kepercayaan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini punya keilahian, unsur keilahian. Dan karena Yesus lebih dekat kepada Allah itu, maka Yesus memiliki unsur keilahian yang tertinggi, maka dia bisa melakukan begitu banyak mukjizat. Tapi Yesus bukan Allah itu. Itu menurut Gnostisisme. Hanya unsur keilahian daripada Allah itu lebih besar terdapat di dalam Yesus. Jadi ajaran sesat itu, Gnostisisme ini. Itu mempengaruhi jemaat terutama di Kolose dan di Korintus. Lalu istilah yang kedua itu docetisme. Dari kata dokein, to seem, seakan-akan. Yesus itu seakan-akan Allah, tetapi dia bukan Allah. Ya, jadi kembali itu terutama kepada jemaat Kolose. Maka kalau Anda membaca bab pertama kitab Kolose itu nanti Anda akan perhatikan di mana Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus semua unsur keilahian daripada Allah itu berkenan di dalam dia tinggal secara jasmani. Dengan kata lain, waktu Yesus di bumi ini sebagai manusia, semua keilahian dari Allah itu berkenan ada di dalam dia. Dan dia bukan seakan-akan Allah, but he himself is God. Itu kata Paulus kepada jemaat Kolose. Lalu pada tahun 180, Theophilus dari Antioquia memakai pertama kali istilah Trinity. Tetapi dia tidak memberikan definisi daripada Trinity itu. Allah itu ya adalah Trinity. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia tidak memberikan definisi apa-apa. Tapi pada abad yang ketiga, tahun 196 sampai 212, ada Tertullian dari Kartage. Dia yang pertama yang menulis semua Alkitab dalam bahasa Latin. Dan dia menekankan konsep seorang penyesat bersama Marcion. Yang membedakan Allah Perjanjian Lama berbeda dari Allah Perjanjian Baru. Allah Perjanjian Lama dikatakan itu maha adil, menuntut semua manusia harus menaati hukum Tuhan. Kalau tidak, manusia itu akan dibinasakan. Menuntut sungguh-sungguh ketaatan manusia kepada Allah. Sementara di dalam Perjanjian Baru, Allah itu adalah kasih.
panjang sabar, mengerti keberdosaan orang berdosa, tidak terus menghukum orang berdosa itu dari keberdosaannya. Tidak seperti dalam perjanjian lama. Jadi Marcion ini kemudian yang pergi ke tanah Arab kemudian. Yang suatu ketika orang yang dilayaninya itu bertemu dengan opungnya Muhammad. Makanya kita tahu bahwa opungnya Muhammad itu dikatakan orang Kristen di Arab. Tapi orang Kristen yang punya ajaran sesat dari Marcion ini. Yang mengatakan bahwa Allah perjanjian lama tidak sama dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama tegas menghukum orang berdosa, dalam perjanjian baru mengasihi, panjang sabar, mengaju orang berdosa, menunggu orang berdosa itu bertobat. Ya. Tertullian itu yang pertama sekali memberikan definisi atau konsep tentang Trinitas. Jadi kalau tadi Theophilus memberikan pertama kali istilah Trinity itu, tapi dia tidak memberikan definisi apa-apa. Tapi Tertullian dia mulai mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu konsepnya bahwa Allah itu Esa yang memerintah alam semesta. Allah mendelegasikan pemerintahan itu kepada anaknya dan kepada Roh Kudus. Jadi waktu didelegasikan, bahayanya ini ialah waktu didelegasikan pemerintahan kepada Firman atau anak dan kepada Roh Kudus, berarti Allah diam-diam. Sudah ada anak dan Roh Kudus yang melakukan perintah itu. Nah, itu bahayanya. Jadi dalam hal ini Bapa itu berbeda dan terpisah dari anak dan terpisah daripada Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa anak itu dan Roh Kudus itu lebih rendah daripada Bapa. Jadi ada unsur subordinasi. Bapa itu lebih tinggi, anak itu lebih rendah daripada Bapa. Roh Kudus itu lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Barangkali banyak juga di antara adik-adik berpikir begitu. Karena ini Bapa lebih hebatlah dia dari Yesus sebagai anak. Dari Roh Kudus lagi kemudian. Tidak, sebenarnya bukan demikian. Tidak ada unsur subordinasi dan economic trinity. Apa yang dimaksud dengan economic trinity? Iya. Bahwa zaman ini dibagi. Dan kepada kita sering diucapkan demikian terutama oleh gereja-gereja karismatik. Saudara, ya perhatikan ini. Bahwa perjanjian lama ialah zaman Allah Bapa. Perjanjian baru, zaman Injil adalah zaman Tuhan Yesus. Dan sekarang setelah Yesus naik ke surga itu zaman gereja, zaman Roh Kudus. Jadi zaman Bapa sudah lewat, zaman Yesus sudah lewat, sekarang zaman Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diagung-agungkan. Jadi seakan-akan terpisah Bapa itu, sudah selesai karya Bapa itu, sudah selesai karya Tuhan Yesus, sekarang karya Roh Kudus lah. And it is quite wrong. It's a big mistake. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah terpisah. Tidak ada zaman Bapa, tidak ada zaman Anak, tidak ada zaman Roh Kudus. Perjanjian lama Allah Tritunggal bekerja, perjanjian baru Allah Tritunggal bekerja, dan gereja sekarang Allah Tritunggal bekerja. Tidak pernah terpisah. Allah Tritunggal itu dari berkarya. Ya. Dan kemudian ditetapkan oleh Nicaea, di Council of Nicaea. Itu konsili di Nicaea. Ditetapkan itu. Dan mulai dari saat itulah sampai pada zaman kita sekarang, ya gereja-gereja kita sekarang mengadopsi konsep Tritunggal itu, di mana tidak ada keterpisahan dari Bapa itu, Anak itu, dan Roh Kudus, dan tidak ada subordinasi. Jadi, kuasa, kemuliaan, kekudusan, kemahahadiran,
kemahakasihan daripada Allah itu, semua unsur-unsur dari keilahian dari Allah itu, semua itu sama dan terdapat pada Allah Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya begini. Ini saya tunjukkanlah ini. Nanti saya kirim juga kepada saudara ini. Ini bagaimana ya? Nggak kelihatan jelas ya. Ada segitiga sama kaki di sini. Segitiga sama kaki ini di dalamnya tertulis Deus. Deus itu Allah. God. Ya, Deus. Lalu kakinya ini satu, di atas ada tiga seginya. Segitiga ini di atas Bapa. Bapa ini. Bapa. Lalu ini Son, Anak. Dan ini Holy Spirit, Roh Kudus. Lalu di sini ada garis yang menghubungkan ke Deus ini, ditulis is. Ya, garis yang ke dalam ini. Ada is-nya ditulis di situ. Sementara garis yang di pinggir ini bertuliskan is not. Ya, itu berkata bahwa Bapa itu, Bapa itu adalah Allah. Oke. Anak itu adalah Allah yang sama, bukan Allah yang lain. Allah yang sama. Dan Roh Kudus itu adalah Allah yang sama juga. Jadi hanya ada satu segitiga sama kaki, tidak tiga segitiga sama kaki. Ya, kalau tiga dikatakan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini hanya satu yang menggambarkan bahwa kealahan daripada Bapa itu adalah sama dan satu dengan kealahan Anak dan satu dan sama dengan kealahan Roh Kudus. Ini. Tapi di sini ada is not, ya, garis. Ya, sulit saya menunjukkannya. Garis ini is not, ya, itu mengatakan tidak. Jadi kata lain bahwa Bapa itu bukan Anak, dan Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa, Tapi Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah yang sama dan satu, Roh Kudus itu adalah Allah yang sama dan satu. Tapi Bapa itu bukanlah Anak, Anak itu bukanlah Roh Kudus itu bukan Bapa. Itu konsep Tritunggalnya. Jadi tiga persona, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Deus, God, Allah, Theos, Yahweh. Jadi hanya ada satu Allah, tapi punya tiga persona, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kealahan daripada Bapa itu adalah satu dan sama dengan kealahan Tuhan Yesus dan kealahan Roh Kudus. Tidak berbeda. Itu sebabnya karena Bapa itu ada di dalam Anak dan satu dengan Anak, Roh Kudus itu adalah satu dan ada di dalam Anak, dan Bapa itu ada di dalam Roh Kudus dan satu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau saya hanya berdoa misalnya mengatakan, Tuhan Yesus, tolong aku. Sebenarnya saya juga sudah berdoa kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Karena Bapa itu dan Roh Kudus itu ada di dalam Yesus dan satu di dalam Yesus. Demikian juga kalau saya berdoa, Bapa yang di surga, tolong ampuni saya. Berarti saya juga sudah berdoa kepada Yesus
dan kepada Roh Kudus. Memang secara verbal supaya orang lebih ini bisa kita katakan, Bapa, tolonglah supaya darah anakmu Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota di kayu salib itu menyucikan saya dari segala dosa saya. Bisa saja itu demikian kita katakan. Tapi kalau kita katakan pun tidak demikian secara verbal, tapi dengan iman kita tahu bahwa Bapa itu ada di dalam Yesus, Yesus itu ada di dalam Bapa, Roh Kudus itu ada di dalam Bapa, Roh Kudus itu ada di dalam Yesus, satu dan sama, tidak pernah terpisah, di dalam berkarya, di dalam kehadirannya. Maka waktu saya memanggil Bapa, saya memanggil Yesus. Waktu saya memanggil Roh Kudus, saya memanggil juga Bapa dan memanggil Yesus. Karena ketiganya tidak pernah terpisah satu dengan yang lain. Tidak ada zaman Bapa, tidak ada zaman Yesus, tidak ada zaman Roh Kudus. Semua zaman adalah zaman Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka tidak pernah terpisah satu dengan yang lain. Baik di dalam kehadirannya, baik di dalam berkarya. Jadi jangan begini. Ya Yesus Kristus Bapa yang di sorga. Itu kan sudah aneh itu kan. Karena Yesus itu bukan Bapa itu. Ya Bapa yang di sorga yaitu Tuhanku Yesus Kristus. Juga aneh juga itu. Seakan-akan bahwa pribadi daripada Bapa itu sama dengan pribadi Yesus. Enggak. 3 pribadi di dalam satu wujud. Jadi supaya jelas doktrinnya itu. Oke. Jadi saya tidak tahu sejauh mana saya bisa menjelaskan kepada adik-adik tentang ini. Tapi sampai di situ yang bisa kita jelaskan sekarang. Kecuali kalau ada pertanyaan dari adik-adik sekarang. Oke, saya serahkan kepada MC-nya. Any question? No question? Where is our Zoom leader? Yes, sir. Silakan deh. Ada pertanyaan? Ada atau apa? Tentang Tritunggal dulu ya. Jangan tentang yang lain dulu. Tritunggal dulu. Sungguh indah pengisian doktrin Bapak. Kembali ke moderator untuk melakukan moderator diskusi untuk melakukan diskusi kita tentang pengisian doktrin kita pada hari ini. Silakan deh. Ya, shalom kakak Ban dan teman-teman. Sudah banyak hal yang boleh kita dengarkan dari Pak Victor mengenai doktrin Tritunggal ini. Mungkin sudah banyak hal yang boleh kita dengarkan, kita catat juga, dan mungkin kita punya waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Untuk kakak Ban dan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada keraguan atau yang mau ditanyakan kurang dipahami tadi yang mau disampaikan, boleh menghidupkan mic-nya, boleh mengangkat tangan, raise hand di Zoom kita, ataupun boleh mengetik di kolom komentar. Oke. Ya. No question? Apa pertanyaannya? Ya, sembari menunggu mungkin yang saya tangkap tadi kan Pak. Jadi dari penjelasan Bapak yang saya tangkap itu bahwasanya doktrin Tritunggal ini menjelaskan 3 pribadi dalam satu wujud gitu. Bahwasanya
Bapa itu adalah Allah, Anak juga Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi Bapa tidak sama dengan Anak dan Bapa tidak sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga tidak sama dengan Anak. Itu mungkin yang kita tangkap tadi hari ini. Mungkin teman-teman ada nggak mungkin pertanyaan-pertanyaan terkhususkan doktrin Tritunggal ini tadi dikatakan bahwasanya ciri sentral gitu atau yang unik dalam kepercayaan sebagai orang Kristen yang mungkin teman-teman di luar kita sering mempertanyakan kenapa Allah kalian tiga padahal cuma satunya Allah. Itu mungkin yang sering juga terbesit di pikiran teman-teman kita yang di luar kepercayaan kita gitu. Mungkin dari Kakak Ban dan teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Dari Kude boleh? Ya, dari Bang Arif boleh Bang. Silakan. Pertama, shalom kepada Bapak Victor. Ya, shalom deh. Nama aku Arif Pak, mau bertanya. Untuk konsep apa Tritunggal gitu kan? Saya sebenarnya banyak sekali mendapatkan pencerahan gitu kan, terkhusus. Kalau konsepnya tadi, Bapak bilang gitu kan bahwa Elohi itu adalah tentang kepluralan, kemudian kalau yang satu lagi Yahweh berarti tentang yang tunggal gitu. Berarti kalau dia Elohi Yahweh berarti ketritunggalan gitu. Kemudian ternyata selama ini gitu kan, aku jadi teringat Pak untuk yang di bagian, aku lupa di mana di Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus itu ada sebelum bahkan dunia dijadikan gitu. Dan sebenarnya aku bertanya kemarin kan, itu sebenarnya dari mana asalnya gitu kan. Tapi ternyata dari apa yang Bapak katakan tadi, ternyata firman itu yang dulunya gitu kan. Firman dulunya baru menjadi Yesus gitu. Yang menjadi pertanyaanku sebenarnya Pak, gini gitu. Kalau Yesus sudah datang datang ke dunia untuk menebus manusia gitu kan. Dia memang berbeda pribadi, tapi aku masih sebenarnya agak belum terlalu pasti gitu kan. Jadi yang memerintah di sorga itu bagaimana kayak gitu. Kemudian untuk memperjelas lagi Pak, itu yang untuk roh tadi, apakah itu sama dengan Roh Kudus kayak gitu, yang tentang ketritunggalan tadi. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih Pak, mau dijawab. Oke. Masih ada lagi yang lain? Ya, mungkin sembari mungkin menunggu pertanyaan dari teman-teman Kakak dan teman-teman, Pak boleh mungkin dari pertanyaan Bang Arif tadi kita diskusikan bersama Pak. Ya, pertanyaan juga dari Kak Esther di kolom komentar. Ya, apa pertanyaannya? Ya, dari Abang kita Herlan, Shalom Pak. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya Pak, apa bedanya konsep doktrin Tritunggal dalam agama Kristen dengan Trimurti dalam agama Hindu? Oke. Ada lagi? Satu lagi Pak. Esther tadi. Esther tadi pertanyaannya, mengapa Tuhan menjadi Tritunggal? Mengapa Tuhan menjadi Tritunggal? Mungkin dari Kak Esther mungkin lebih diperjelas lagi apa maksudnya kalimat ini, mengapa Tuhan menjadi Tritunggal, boleh diberi penjelasan lebih mungkin? Oke. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya. Namanya siapa, Dek? Saya Magdalena Simbolon. Bertanya, Pak. Kan tadi Bapak bilang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu kan, Pak? Nah, jika memang itu satu, kenapa harus nama-nama itu dibeda-bedakan gitu, Pak? Dan apa maksudnya gitu, Pak? Supaya apa
kenapa dibagi-bagi nama-nama itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Hanya itu? Ya, Kak Taban dan teman-teman, untuk sesi pertama mungkin kita batasi dulu pertanyaannya biar semua juga bisa fokus ke pertanyaan sebelumnya. Mungkin satu lagi Pak, pertanyaan di kolom komentar. Sebelum nanti mungkin dari Bapak akan menjelaskan pertanyaannya. Dari teman kita Nadia ingin bertanya, seringkali dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam orang Kristen sejati. Yang ingin saya tanyakan Pak, Roh Kudus itu mengapa bisa ada atau tidak di dalam diri manusia tersebut? Lewat perbuatannya yang dapat kita lihat berubah-ubah, kadang baik, kadang juga tidak. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman boleh dulu ditahan dulu pertanyaannya. Mungkin dari Bapak dulu boleh memberikan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan kita tadi, Pak. Oke. Mungkin nanti jawaban saya ini sudah jadi overlap ya. Yang pertama, jangan lupa kita bahwa kepada bangsa Israel untuk membedakan Tuhan mereka dengan Tuhan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Maka Tuhan selalu mengatakan bahwa dengarlah hai Israel. Ya, Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu adalah Esa. Kita baca misalnya dalam Ulangan 6 ayat 4 itu. Ya. Jadi ditekankan juga di dalam Ulangan 32 ayat 39. Nanti di sini akan ada itu di dalam yang akan saya kirim ini kepada kalian, ya. Jadi ditekankan bahwa Allah itu adalah Esa, tunggal. Tapi di dalam ketunggalan Esa Allah itu, Allah orang Israel itu ada unsur kepluralan. Itu sebabnya Allah itu disebutkan kadang-kadang namanya sebagai Allah atau Elohim dan kemudian sebagai Yahweh. Kalau Yahweh itu adalah merupakan nama pribadi dari Allah itu dan tidak ada nama pribadi yang lain. Dan nama Allah orang Israel itu ialah Yahweh, nama pribadinya. Jadi berbeda dari konsep Allah bangsa-bangsa lain yang sifatnya sangat plural. Dengan kata lain, bahwa bangsa-bangsa lain itu sangat politeistik. Sangat politeistik. Banyak Allah mereka. Dan Allah yang satu tidak sama dengan Allah yang lain, tidak sama dengan Allah yang lain, dan tidak satu dengan Allah yang lain. Itu termasuk itu dengan konsep bangsa Hindu, agama Hindu dengan Trimurti itu. Ya, Trimurti. Orang Hindu percaya tentang konsep Trimurti, tetapi dalam konsep Trimurti itu tidak ada kesatuan antara ilah-ilah yang mereka percaya itu. Itu gambaran daripada politeisme. Banyak Allah. Tapi orang Israel dikatakan Tuhan, termasuk orang Kristen lah kita sekarang, adalah bahwa Allah kita itu Esa adanya. Tetapi di dalam keesaan dari Allah itu ada unsur kepluralan, maka dikatakan bahwa 3 persona
Ya, dalam wujud Allah itu ada 3 persona. Satu pribadi, coba diperhatikan itu ya. Satu pribadi, 3 persona. Saya tidak katakan satu kepribadian, satu pribadi. Pribadinya ialah Yahweh. Tuhan. T-U-H-A-N, huruf besar semuanya. Jadi jangan Tuhan hanya T-nya huruf besar, itu sudah beda. Itu terjemahkan Lord kan, kalau bahasa Inggris itu Lord. Hanya satu T-nya. Ya, tapi ini dalam satu pribadi, dalam satu oknum itu ada 3 pribadi. Dalam Yahweh ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 persona. Oke. Jadi itu sebabnya kadang-kadang namanya disebutkan Elohim karena ada 3 persona. Dan dalam 3 persona ini mereka tidak sama di dalam pengertian bahwa Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Roh Kudus itu bukan anak, dan anak itu bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa itu satu dan tidak pernah terpisah dengan anak dan dengan Roh Kudus. Dan Bapa itu, ya, Bapa itu adalah Allah. Oke, anak itu adalah Allah yang sama, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang sama. Jadi satu Allah, tapi 3 persona, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mempunyai sifat dan karakteristik yang sama dan satu. Tidak pernah terpisah dari yang lain. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, firman itu yang menjadi manusia. Bapa tidak pernah menjadi manusia. Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Firman itu yang menjadi manusia. Jadi sorga tidak pernah kosong waktu Yesus menjadi manusia. Tapi karena Allah itu adalah maha hadir di segala tempat, maha hadir, maka walaupun Bapa itu ada di sorga dan Roh Kudus ada di sorga, tapi karena dia satu dengan Yesus, maka dia juga ada di bumi ini bersama dengan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah bekerja sendiri, Roh Kudus tidak pernah bekerja sendiri, Allah Bapa tidak pernah bekerja sendiri. Ketiga persona ini selalu bekerja bersama-sama, tidak ada yang mendahului satu dengan yang lain, selalu bekerja bersama-sama, dan karya mereka adalah satu. Iya. Jadi waktu Yesus ada di dalam dunia ini sebagai manusia, bukan berarti dia terpisah daripada Bapa dan terpisah daripada Roh Kudus. Tidak pernah terpisah. Itu sebabnya di kayu salib itu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena beratnya dosa manusia yang dipikulnya di kayu salib itu seakan-akan Bapa meninggalkan dia. Padahal Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Ya. Jadi di dalam ketritunggalan daripada Allah itu, kita ingat Bapa itu adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berarti ketuhanan Bapa itu, ketuhanan Yesus Kristus, ketuhanan Roh Kudus adalah sama dan satu. Tidak berbeda satu dengan yang lain. Tidak terpisah satu dengan yang lain.
Jadi mulai daripada sebelum ada yang ada, sampai nanti setelah segala sesuatu yang ada menjadi tidak ada, tidak pernah terpisah Bapa itu dengan Anak itu, dengan Roh Kudus itu. Itu sebabnya tidak boleh dikatakan perjanjian lama adalah zaman Allah Bapa, seakan-akan Anak tidak ada bekerja di sana dan Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, ya, zaman Injil, seakan-akan hanya Yesus yang bekerja, Bapa tidak bekerja dan Roh Kudus tidak bekerja. Dan zaman gereja sekarang hanya Roh Kudus yang bekerja. Tidak. Makanya Yesus kalau misalnya dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, itulah yang akan beserta dengan kamu. Tapi di dalam bab 16 ayat 13 Yohanes mengatakan, aku mengutus Roh Kudus kepada kamu dan segala sesuatu yang dikatakan kepada kamu tidak akan dikatakan kecuali aku yang menyatakan itu kepada dia. Dengan kata lain, tidak berbeda apa yang dikatakan oleh Bapa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Hanya sekarang di dalam usaha dari Allah itu, Allah Tritunggal itu, untuk membuat manusia percaya akan Dia, maka Dia mengutus Anaknya Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia, menyatakan kepada manusia siapa Allah itu, sekaligus berkarya menggantikan manusia yang harus mati karena dosanya, supaya manusia tidak jadi mati karena Yesus memikul di atas pundaknya semua dosa dan keberdosaan manusia. Makanya kita katakan dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati untuk kita. Tapi dia tidak mati menebus dosa kita. Yesus tidak pernah mati menebus dosa kita. Yesus mati menebus kita orang berdosa. Tapi dosa kita itu dibuang dan dihapus. Disucikan. Banyak orang termasuk pelayan gereja mengatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami. Tidak. Yesus tidak pernah mati menebus dosa. Yesus mati menebus orang-orang berdosa. Supaya orang berdosa itu tidak binasa. Tapi Yesus menyucikan orang berdosa itu dengan dari keberdosaan mereka dan memikul dosa manusia itu di kayu salib. Kemudian waktu dia dikubur bersama dengan dosa manusia itu. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Arif itu, kalau masih ada yang memerintah dari sorga? Ada, karena sorga itu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah itu. Kalau Yesus, firman ada di dunia ini, sorga tidak pernah kosong. Tapi kalau konsepnya bahwa Yesus itu ialah Bapa itu, ialah Roh Kudus itu, lalu Yesus itu waktu di dunia ini berarti sorga kosong. Tapi Yesus bukanlah Bapa itu. Yesus bukanlah Roh Kudus itu. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, sorga tidak pernah kosong. Ya. Dan walaupun Yesus Bapa di sorga, Roh Kudus ada di sorga, Yesus ada di bumi ini, tapi di dalam sifatnya sebagai Allah yang maha hadir, dia juga tetap bersama-sama dengan Yesus. Tidak pernah Yesus berbicara sendiri, tidak pernah Yesus berkarya sendiri. Maka Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa apa yang saya katakan ini adalah dari Bapa? Jadi perkataan Yesus itu ialah perkataan daripada Bapa itu, karena Yesus tidak pernah berkarya sendiri di luar daripada Bapa dan Roh Kudus. Ya, jadi mengapa Tuhan menjadi Tritunggal? Itu pertanyaan tadi, kalau saya tidak salah dari Esther. Mengapa Tuhan menjadi Tritunggal? Ya saya tidak bisa jawab itu mengapa Allah menjadi Tritunggal. Sudah begitu hakikat daripada Allah itu.
Allah itu adalah satu esa, tetapi menyatakan dirinya di dalam kepluralannya kepada manusia. Itu Allah dari orang Kristen. Itu sebabnya Allah kita itu unik. Jadi kita bukan politeisme, kita monoteisme. Allah itu esa adanya. Makanya dalam 1 Yohanes 5 itu tadi itu 3 saksi di sorga dan ketiganya itu esa adanya. Oke. Mengapa dibedakan Bapa itu Anak dan Roh Kudus? Ya karena Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa itu ada di dalam Anak. Anak itu ada di dalam Bapa dan satu dengan Bapa. Roh Kudus itu ada di dalam Anak, ada di dalam Bapa. Itu sebabnya ketiganya selalu berkarya sama-sama. Tidak pernah sendiri-sendiri berkarya. Makanya waktu kita terima Tuhan Yesus, dibaca di Galatia ya. Coba kita buka dulu Efesus lah. Efesus. Efesus 1. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam firman, di dalam Yesus Kristus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi adik-adik, Roh Kudus tidak pernah diterima oleh seseorang kalau orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kalau orang belum menikmati keselamatan Yesus Kristus. Tapi waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, at that moment, pada momen itu juga Roh Kudus masuk ke dalam dia. Karena Roh Kudus itu adalah metre, itu ya, dimetrekan ketika kamu percaya. Ayat 13. Dimetrekan. Jadi bukti bahwa kita sudah milik Tuhan, berharga di mata Tuhan, sudah ditebus kita, ahli waris dari kerajaan surga, dimetrekan kita. Metre itu ialah Roh Kudus. Jadi tidak kita minta Roh Kudus supaya masuk kepada kita. Yang kita minta supaya Roh Kudus menolong kita menaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sudah otomatis diberikan kepada kita ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimetrekan kita. Dan metre itu tidak dicabut, ditempel. Cabut, ditempel. Jadi Roh Kudus tidak keluar masuk dari hidup orang percaya. Kalau benar Anda sudah terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tetap di sana. Dan Roh Kudus itu mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu kadangkala kita, 1 Korintus 6 ayat 16 nanti dibaca ya. Waktu kita kadang-kadang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang terjadi ialah Roh Kudus itu berduka cita di dalam kita. Roh Kudus itu tidak keluar dari kita. Sudah kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aduh aku udah berdosa tadi. Ampunlah saya. Masuklah engkau Roh Kudus lagi kepada saya. Bukan. Roh Kudus tetap di dalam kita. Tapi dia berduka cita karena kita tidak menaati dia, pimpinannya yang diberikan kepada kita. Yesus mengatakan Roh Kudus itu yang akan menjadi penghibur dan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Yohanes 14 ayat 26-27 itu. Jadi makanya dikatakan ayat 14 dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan sebenarnya terjemahkan itu dengan cengkram. Cengkram
Kalau Anda membeli satu kertas berharga, Anda berikan uang muka. Resmi bahwa benda itu menjadi milik Anda dengan adanya uang muka yang saudara berikan kepada orang tersebut. Dari Roh Kudus itu adalah cengkram. Pemberian pertama, pemberian terdahulu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita ini resmi menjadi milik Tuhan. Sampai seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan kemudian kita terima. Itu sebabnya Roh Kudus menuntun kita supaya kalau kita berdoa pun kita mengerti berdoa, dan apa yang dikehendaki Tuhan akan menjadi kita alami dalam hidup ini. Semuanya itu akan kita alami karena pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak keluar masuk dari hidup orang percaya. Jadi kalau gereja, agenda di dalam gereja itu harus banyak yang diperbaiki. Karena pada hari Minggu misalnya di gereja dikatakan, ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja, dosa yang kami warisi dari orang tua kami, dosa yang kami masa kanak-kanak kami, dosa masa kepemudaan kami, dan dosa yang kami lakukan sekarang, Tuhan ampunilah. Tahun yang lalu hal yang sama didoakan. Bulan yang lalu itu juga didoakan. Kemarin pada hari Minggu itu didoakan. Lalu Tuhan akan bertanya, yang mana lagi yang belum kuampuni rupanya? Kok 5 tahun yang lalu kamu minta itu? Sudah kuampuni. Tahun yang lalu kamu minta lagi. 5 bulan yang lalu kamu minta lagi. Minggu kemarin kamu minta lagi. Yang mana belum kuminta, yang belum kuampuni rupanya? Makanya kalau kita berdoa, tidak kita doakan sedemikian rupa. Tapi kalau tadi aku menyakiti hati si Nehemia ini, ada si Nehemia di sini. Aku menyakiti hatimu, dek. Itu yang ku minta kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah salah ngomong sama si Nehemia tadi. Tidak ku minta lagi dosa masa kanak-kanak saya, dosa kepemudaan saya. Karena itu sudah diampuni Tuhan. Sudah dilalukan Tuhan itu. Dan tidak diingat-ingat Tuhan lagi. Mazmur 103. Jadi kalau Anda berdoa nanti, berdoalah demikian. Adakah kekurang setiaanmu membaca Alkitab? Itu kamu doakan. Tuhan, sampai sekarang saya belum sungguh-sungguh setia baca Alkitab. Tolong aku, ampuni aku Tuhan. Berikan roh kesetiaan kepada saya dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi memang kalau ada dosamu sama orang tua, yang kau lakukan 5 tahun yang lalu dan belum kamu minta kepada Tuhan pengampunan, ya dimintalah pula pengampunan untuk itu. Tapi kalau sudah diminta itu sungguh-sungguh dan percaya bahwa Yesus mengampuni dosa, ngapain lagi harus diminta lagi berulang-ulang? Ya, jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Makanya kalau jalan, mau tidur, dengarkan suara hatimu dulu. Apakah sibuk-sibuk, nah, terus ambil selimut, terus tidur. Lalu Roh Kudus dalam hati mengatakan, kau kan belum berdoa. Roh Kudus yang ngomong sama hati nuranimu itu. Lalu kembali kamu duduk. Ampuni saya Tuhan, kok terus tidur saya? Belum berdoa saya. Kan itu. Iya. Jadi kalau Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, berarti Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus itu satu kesatuan dengan Tuhan Yesus dan dengan Bapa, tidak pernah terpisah. Iya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, Roh Kudus ampunilah saya itu kurang mendengarkan suaramu, ampunilah saya sudah berdosa. Sebenarnya kau juga sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa. Karena Bapa itu dan Yesus itu ada satu dengan Roh Kudus itu, tidak pernah terpisah. Ya. Jadi mengapa dibedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Memang berbeda lah mereka. Ya kan? Personalnya berbeda, maka dikatakan Bapa itu bukan Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa itu.
Tapi Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah yang satu itu, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu itu. Makanya hanya Esa, hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Anak itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah itu, dan Anak itu adalah Allah itu. Oke, satu, tunggal, tetapi menyatakan dirinya dalam 3 persona. Itu keunikan dari Allah orang Kristen itu. Saya rasa saya bisa, ya. Jadi kalaupun dia plural, ada unsur kepluralannya, bukan kita ini seperti Trimurti, ya. Karena 3 persona itu adalah merupakan satu kesatuan sebagai Allah yang tidak terpisah. Jadi tidak politeistis kita, monoteistis kita. Jadi kalau dikatakan orang sana, orang Islam, Allah kalian 3. No. Baca ini Alkitab. Ulangan sekian ayat 4. Allah itu Esa. Allah kami Esa. Dan Allah kami itu menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai Firman, dan sebagai Roh Kudus. Oke. Ada yang tidak terjawab tadi dari pertanyaan itu? Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin dari list beberapa pertanyaan tadi, mungkin semuanya sudah terjawab dari yang Bapak sampaikan. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Mengingat waktu kita Kakak Ban dan teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Kakak Ban dan teman-teman yang boleh bertanya. Okay, what's the question? Ya, saya rasa mungkin dari Kakak Ban dan teman-teman sudah banyak yang kita dapatkan hari ini dari Pak Victor. Mungkin terakhir dari Bapak mungkin closing statement Pak untuk diskusi hari ini Pak. Oke. Jadi adik-adik, konsep tentang Tritunggal adalah konsep yang tidak akan pernah bisa dianalisis secara rasio, tetapi bisa diimani dan dinikmati. Itu sebabnya sebelum orang dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, dilahirkan baru karena terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia tidak akan pernah bisa mengerti dan menikmati konsep ketritunggalan daripada Allah itu. Tapi kalau orang sudah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, karena dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti karena Bapa itu ada di dalam Yesus dan Roh Kudus itu ada di dalam Yesus, dia juga sudah menerima Bapa itu dan Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Jadi di dalam hidup kita bukan hanya Roh Kudus tinggal. Yesus juga ada di dalam kita. Yohanes 15. Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku? Sama seperti pohon anggur tidak akan pernah bisa berbuah kalau ranting itu tidak melekat pada pohon itu. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Tuhan Yesus. Jadi orang percaya itu, kalau sudah Yesus ada di dalam dia, Bapa itu ada di dalam dia, dan Roh Kudus itu ada di dalam dia, karena Yesus itu ada di dalam Bapa
Dan Bapa itu ada di dalam Yesus, Roh Kudus itu juga ada di dalam Yesus. Itu sebabnya tadi Efesus 1 yang kita baca itu, waktu pertama orang memberikan keputusan menerima Tuhan Yesus, maka dia memiliki Roh Kudus dan Allah Bapa ada di sana. Jadi ingatlah bahwa kamu tidak pernah terpisah dari Allah Tritunggal itu, karena sudah menjadi anak Tuhan. Ya, jadi kalau ditanya oleh orang yang beragama lain, tidak usah paksakan dirimu menjawab kalau belum memang bisa engkau memberikan jawaban dengan benar. Ya, itu sebabnya kalau saya kirim ini kepada adik, tolonglah dicoba diulang-ulang nanti ya. Kepada Misitorus yang pertama mengundang saya akan forward ini nanti ya. Saya akan forward ini kepada kepada si Misitorus supaya dia kemudian mungkin fotokopi atau forward itu kepada kalian semua. Jadi semua punya bahan ini. Jadi itulah closing statement dari saya. Saudara, kita semua adalah orang yang belajar tentang siapa Tuhan itu dan belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita itu. Mari kita terus belajar dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus akan menolong kita. Yesus Kristus akan menolong kita. Allah Bapa akan menolong kita. Karena Allah Tritunggal itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, terima kasih atas diskusinya malam ini kepada Pak Victor. Satu statement yang mungkin saya ikuti dari Pak Victor tadi, bahwasanya kakak dan teman-teman, ketika kita memahami doktrin Tritunggal ini, jangan melihat dari pengetahuan kita, dari logika kita, tetapi mari memahami dari sisi iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Terima kasih untuk diskusi ini malam ini Pak, dan juga untuk kakak dan teman-teman. Boleh saya serahkan ke MC kita. Baiklah, sungguh suatu sukacita bagi kita. Kita boleh diisi dan dipahamkan mengenai doktrin Tritunggal ini.